Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini di majelis ke-94 dan ini majelis terakhir di bab salat al-jamaah wal imamah. Majelis terakhir dalam bab solat berjamaah dan imam, karena tersisa hadits-hadits penutup dari penulis rahimahullah. Setelah itu kita akan pindah di bab solatil musafir wal marid, solatnya musafir dan orang sakit. Kita baca di malam hari ini, alhamdulillah. Kita masuk di hadits ke-423. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah wa an Ummi Waraqah radhiyallahu ta'ala anha qalat Anan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Ummu Waraqah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkannya untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Nabi katanya memerintahkannya untuk menjadi imam orang-orang yang berada di rumahnya, maksudnya dari para perempuan juga. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Satu masalah beliau ingin sampaikan kepada kita di sini, yaitu masalah perempuan mengimami perempuan. Di mana berdirinya kalau dia mengimami perempuan? Itu yang belum mau singgung di sini. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagaimana yang beliau katakan di nomor 587. Dan beliau bilang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah di nomor 1676. Derajat hadits dhaif. Hadits ini adalah hadits yang dhaif, walaupun Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibn Khallad dan Laila bintu Malik. Keduanya majhul ain. Ini adalah hal yang paling parah dalam masalah sanad hadits. Majhul ain. Supaya kita tidak terlalu asing sedikit. Majhul itu kan artinya tidak ditahu. Cuman rawi itu tidak ditahu, ada dua yang tidak ditahunya. Ada majhul hal, tidak ditahu keadaannya, kuat atau tidak kuat, terpercaya atau tidak terpercaya. Ini namanya majhul hal, tapi ditahu orangnya. Orang yang tidak ditahu, orangnya ditahu, ada. Cuman tidak ada yang mentazkiyahnya. Tidak ada yang menyatakan ini rawi bagus hadisnya. Tapi tidak ada juga yang menjarahnya, yang komentari dia dengan komentar yang tidak bagus. Sehingga dikatakan apa? Majhul hal. Tidak ditahu keadaannya. Itu saja sudah dhaif. Hadits yang ada rawi majhul hal, tidak ditahu kuat atau tidaknya, itu sudah dhaif. Ini di sini hadits ini bahwa Nabi memerintahkannya. Kata perintahkan berarti wajib perempuan sholat berjamaah di rumah. Cuman hadits ini, haditsnya Ummu Waraqah ini, di dalamnya ada dua rawi yang majhul ain. Majhul ain, ini yang kita mau jelaskan. Majhul ain, tidak ditahu orangnya, tidak ditahu zatnya. Itu ain itu zatnya.
Diri orang itu tidak ditahu siapa. Bukan lagi keadaannya, kuat atau tidaknya, tapi ainnya, zatnya tidak ditahu. Yaitu Abdurrahman ibn Khalad dan Laila bintu Malik. Iya, tidak diketahui apakah dia mendengar dari Ummu Waraqah atau tidak. Sehingga haditsnya tidak bisa kita naikkan ke derajat yang hasan. Iya, tidak bisa kita naikkan. Tapi kalau ingin menyinggung kita masalah fikih yang disebutkan oleh ulama fikih. Jadi kadang belum antum kita harus pahami baik-baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadits di Bulughul Maram ini bahkan ada palsu. Ada palsu. Malam ini ada hadis palsu. Ini dhaif. Sebentar ada hadis palsu. Kenapa dia bawakan padahal palsu? Beliau ingin menjelaskan masalahnya. Masalah yang disinggung dalam pembahasan fikih. Ya, dalam pembahasan fikih. Bukan karena beliau kuatkan haditsnya. Tapi ada yang berdalil dengan hadits itu terhadap sebuah masalah dalam fikih. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana saya sering katakan, tidak mempersyaratkan dalam kitab Bulughul Maram ini hadits sahih. Ada sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, ada hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi, ada dhaif. Ada dhaif, dhaifnya bertingkat-tingkat. Ada dhaif yang munjabar bisa didukung, ada dhaif yang tidak bisa didukung, bahkan ada yang palsu. Bahkan ada yang palsu. Iya. Fikih hadits, bolehnya seorang perempuan mengimami sesamanya. Gimana ini? Haditsnya dhaif, tapi kita katakan boleh. Kita tidak berdalil dengan hadits yang berada di hadapan kita. Tidak. Kita berdalil dengan apa yang telah sahih dari istri Nabi. Di riwayat Ibn Abi Syaibah dan juga Imam Ibn Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, bahwasanya Ummu Salamah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama para perempuan dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Sahih dari istri Nabi. Jadi tidak sahih dari ucapan Nabi yang Nabi memerintahkannya. Tidak sahih itu. Tapi sahih dari perbuatan istri Nabi. Dan perbuatan istri Nabi berarti itu perbuatannya sahabat. Perbuatan sahabat adalah hujjah selama tidak menyelisih hadits Nabi dan tidak ada sahabat yang lain menyelisihinya. Bahkan perbuatannya Ummu Salamah telah sahih juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, telah sahih juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah mengimami para perempuan, ya, di masanya dan beliau salat mengimami mereka berdiri di tengah shaf, tidak maju di depan. Karena kalau laki-laki kan maju ke depan imamnya, kalau perempuan berada di tengah. Berada di tengah. Dua istri Nabi telah sahih dari hal ini. Telah sahih bahwa mereka mengimami sesamanya. Bahwa mereka mengimami sesamanya. Sehingga dua ini sudah cukup yang dipakai oleh mayoritas ulama rahimahumullah, bahwa bolehnya seorang perempuan mengimami, ya, perempuan yang lain. Setelah itu posisi berdirinya, kita sudah singgung tadi hadits dari Aisyah dan Ummu Salamah. Posisi berdirinya imam perempuan ketika mengimami sesamanya adalah di tengah-tengah mereka, tidak di depan seperti imam laki-laki. Ini masalah yang beliau singgung di hadits ini. Kemudian berikutnya lagi, hadits ke-424 dan 425. Katalah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakhlafa ibn Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Daud
Wa nahwuhu li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tentang imamnya orang buta. Tadi kan masalah imam perempuan. Ini imam orang buta. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam bagi orang-orang padahal ia buta. Kalau kita bertanya kenapa bisa? Karena Ibnu Ummi Maktum muadzin kedua. Muadzin pertama Bilal yang dipakai saat mukim dan saat safar. Bilal itu selalu di bawah. Iya, karena Bilal adalah palang pintunya Nabi. Dia yang berdiri untuk orang masuk di Nabi. Iya, dia yang berdiri untuk meminta izin masuk kepada Nabi SAW. Sehingga dia temani Nabi saat mukim dan saat safar. Saat mukim dan saat safar. Nah, kalau Nabi keluar, maka yang muadzinnya di Masjid Nabawi adalah adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, muadzin itu bukan hanya muadzin. Kalau dia komandan ada imam, dialah imam. Dialah yang menjadi imam. Nah, kata Anas, Nabi SAW menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam bagi orang-orang padahal dia buta. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian dan semisalnya dalam riwayat Ibn Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sumber hadits Anas diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 3 halaman 132 dan Abu Dawud di nomor 594. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibn Hibban, tadi belum bilang, di nomor 2134. Itu sumber pengambilannya. Derajat haditsnya. Hadits Anas sebenarnya dhaif. Hadis Anas itu hadits yang pertama dhaif. Kenapa? Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Imran Ibnu Dawir Al-Qattan, padanya ada kelemahan. Dan hadits Aisyah sanadnya hasan. Artinya ada dua yang menukil ini, Anas dan Aisyah. Sehingga ya hadits Aisyah juga sanadnya apa? Hasan. Iya, bagus dipakai untuk berdalil. Fikihnya satu masalah saja. Satu masalah, bolehnya orang buta menjadi imam sholat 5 waktu. Dan ini tidak ada silang pendapat. Sepakat para ulama rahimahumullah, seorang yang buta boleh menjadi imam. Iya, kebutaannya tidak membuatnya terhalang menjadi imam sholat 5 waktu. Ya, ini yang belum mau singgung di hadits ini. Hadits berikutnya lagi, sisa 2 hadits. Kata beliau rahimahullah di hadits 426, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif, kata beliau, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Kalau ada orang meninggal dan dia mengucapkan la ilaha illallah, kita salati. Karena itu muslim. Itu adalah apa? Muslim. Kemudian beliau berkata, "Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni jilid 2 halaman 56. Derajat hadits dhaif jiddah. Hadis ini dhaif jiddah, lemah sekali. Bahkan ada yang menghukuminya sebagai hadits palsu. Ini yang saya singgung tadi. Hadits ini adalah hadits palsu. Karena datang dari perawi-perawi pendusta. Kalau kita membaca sanad yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, saya tidak bawakan karena banyak.
Di dalam sanad yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni tidak lepas dari al-wadda' wal kadzdzab muttaham bil kadzib. 3 itu saja. Kadang yang di dalam sanadnya rawinya wadda', pembuat hadis palsu. Ada juga dalam sanadnya kadzdzab, pendusta. Ada juga dalam sanadnya muttaham bil kadzib, seorang yang selalu dituduh berdusta. Sehingga palsu. Kalau ada rawi pendusta, hadis itu palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Tapi ada satu masalah. Ada masalah yang belum ingin singgung di sini, dan di antara ulama fikih ada yang berdalil dengan hadis ini dalam masalah yang disebutkan. Apa itu? Fikih hadis. Masalah yang pertama disinggung adalah solat di belakang orang kafir. Iya. Dari pelaku syirik, kan kafir itu kafir asli atau kafir apa? Murtaddan. Kafir karena memang asli kafir, itu tidak diragukan lagi. Ada kafir karena melakukan perkara pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Seperti imamnya adalah tukang sihir, dukun. Itu kan kafir. Orang yang mendatangi dukun saja, bertanya dan membenarkan ucapannya, Nabi SAW katakan, man ata kahinan aw arrafa fasa'alahu an syai'in. Siapa yang mendatangi kahin, dukun, arrafa, orang pintar. Kita bilang apa? Paranormal. Itu orang-orang yang tidak normal. Iya. Siapa yang mendatangi 2 orang itu? Fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Fasaddaqah. Setelah dijawab, dia benarkan. Dia benarkan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dukun beriman, menjadi imam. Dia dukun kampung. Iya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Apa hukumnya? Ini hadis sebenarnya. Iya, hadis yang ada di hadapan kita ini. Iya. Yaitu di sini menyinggung tidak sah dan tidak boleh sholat di belakang imam yang kafir. Iya. Dan ini Pak, di seluruh buku madhab menukil kesepakatan. Tidak sah sholat di belakang imam kafir. Tidak boleh sholat di belakang imam kafir. Tidak ada silang pendapat dalam semua buku madhab. Tidak ada silang pendapat dalam semua buku madhab fikih. Dalam semua buku madhab fikih tidak sah sholat di belakangnya. Apakah kafirnya kafir asli atau kafirnya karena kafir murtad? Ya, kafirnya adalah kafir murtad. Ini ya bisa dilihat kesepakatannya dinukil oleh Al-Imam Ibn Hazm di kitab Maratib Al-Ijma, dinukil juga oleh Ibn Hazm juga di kitab Al-Muhalla. Ya. Imam Nawawi madhab Syafi'iyah menukil kesepakatan. Ya. Demikian pula Al-Imam Ibn Qudamah dalam madhab Hanabila menukil kesepakatan. Dia menukil kesepakatan. Ibnu Mundir juga menukil kesepakatan. Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menukil kesepakatan di dalam kitab Syarhul Mumti, dan demikian pula ulama-ulama yang lain. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang kafir dan tidak sah sholat di belakangnya. Iya, tidak ada silang pendapat. Kemudian masalah kedua, sholat di belakang orang yang berhadas. Orang ini batal wudunya. Iya, atau batal wudunya. Dan dia sadar akan telah batal wudunya atau akan tidak telah batal wudunya. Itu tidak sah. Ada orang bangun subuh, junub tadi malam. Apakah dari istrinya atau mimpi basah? Dia wudu. Lupa kalau junub. Masuk menjadi imam. Saat dia imam dia sadar. Junub kepalin tadi, basah celana dalamku. Atau langsung datang ke masjid. Sudah datangi istri tadi malam, baru dia ingat. Wajib dia keluar. Kapan dia tahu kalau dia junub atau batal wudunya? Dia tetap sholat. Tidak sah sholat di belakangnya.
tidak sah solat di belakangnya karena dia tidak boleh menjadi imam. Ini kalau dia sadar. Kalau dia sadar. Iya. Adapun kalau dia tidak sadar, iya, kecuali setelah solat, pulang ke rumah, junub kita di malam, tidak basah rambut tak, tidak mandi, dikasih tahu oleh istrinya, tapi dia sudah jadi imam, maka solatnya makmum sah, karena mereka bangun di atas sahnya solatnya imam, dan imam itu yang tidak sah. Wajib dia mandi dan sholat. Wajib dia wudhu dan dia sholat. Ini kalau dia hadas kecil. Kalau hadas besar, ya, wajib dia mandi. Hadas kecil, maka yang wajib baginya adalah berwudhu. Dan ini juga, ya, tidak ada silang pendapat. Ini juga masalah disepakati sholat di belakang orang yang berhadas atau batal wudhunya, dan dia sadar akan telah batal wudunya, tidak sah. Disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Adapun kalau dia lupa, kalau dia berhadas dan makmum tidak tahu, kecuali setelah selesainya solat, maka pendapat mayoritas solatnya makmum sahih, dan imamnya dia yang wajib mengulang solatnya. Wajib dia mengulang solatnya. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, apa? Apa darurat? Apa darurat? Apa? Ada nyawa mau hilang? Siapa punya kertas? Darurat Ustaz. Darurat Ustaz. Apa? Nah, anak-anak ini depan ribu-ribu ini. Ada nyawa mau hilang? Kalau mau pingsan keluar saja. Kenapa? Tidak tahu. Iya. Belum ada yang mati kah? Belum jadi? Tidak jadi. Apanya darurat ini? Baik. Kita lanjut ah? Lanjut saudara. Tidak ada itu. Aman je? Aman je? Tidak ada je mati nih. Kenapa ini darurat? Ada yang punya ambulan? Tidak ada je tak? Baik. Macam-macam pula ini. Mana tadi itu? Jangan bilang darurat kalau belum mati. Kan darurat itu hilang nyawa. Mau hilang nyawanya gitu ya. Mau hilang akalnya. Mau gila ini orang. Harus saya berhenti. Daripada gila. Dah. Atau mau hilang kehormatannya. Nah, gitu. Tuh. Bilang darurat. Tidak ada nyawa hilang ini. Pada ketiga. Solat di belakang orang yang baca. Yang salah bacaan Al-Fatihahnya. Ini saya sengaja kasih masuk sebenarnya ini. Tidak ada hubungannya ini. Tapi kan ini sudah penutup. Dan tidak disinggung oleh penulis dari kemarin. Dari awal pembahasan sholat berjamaah belum disinggung-singgung. Maka karena haditsnya tinggal satu setelah ini kita masukkan saja. Sebagai tambahan faedah. Sholat di belakang orang yang salah bacaan Al-Fatihahnya. Jika salahnya merubah makna. Ini rincian yang paling bagus di kalangan para ulama kita rahimahumullah. Ya. Jika salahnya merubah makna, dia baca ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Dia baca an'amtu. Kan berubah maknanya. Ta maknanya engkau beri nikmat atas mereka. Tu saya beri nikmat atas mereka. Kan berubah makna.
Iya, kita minta kepada Allah. Domirnya mukhotob, dia ganti dengan mutakallim. Mukhotob yang diajak bicara, mutakallim yang berbicara. Nah kalau di dhamma itu yang berbicara. Dia ubah makna. Iya, ubah makna karena salah bacaannya. Iya, kalau seperti ini tidak sah sholat di belakangnya. Tidak sah sholat di belakangnya. Iya, orang yang seperti itu tidak sah sholat di belakangnya. Dan jika salahnya tidak merubah makna, maka sholatnya sah. Seperti apa misalnya? Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbi. Kan begitu bacaannya. Dia baca dengan dhammah. Alhamdulillahi rabbul alamin. Secara bahasa bisa dibaca Rabbu, kan begitu. Tapi Quran itu kan riwayat. Tidak boleh diubah-ubah harokatnya. Karena Quran riwayat, bukan teori bahasa. Teori bahasa ikut Quran. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin menjadi Rabbu. Ini maknanya tetap sama. Segala puji bagi Rabb, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Tetap artinya begitu. Tidak berubah artinya, cuman berubah harokat. Dia baca tidak sesuai dengan riwayat. Dia baca tidak sesuai dengan riwayat. Maka sholat di belakangnya tetap sah. Jadi kalau tidak merubah makna, tetap sah sholat di belakangnya. Iya, sama dengan dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanur rahim, ar-rahmanu. Seharusnya apa? Ar-rahmani, ar-rahimi. Tapi dia baca ar-rahmanu, dia baca dhammah. Secara bahasa memang boleh. Maknanya tetap. Tapi secara riwayat Quran tidak boleh kita ganti-ganti seperti itu. Semaunya kita. Maka sholat di belakangnya adalah sah. Sholat di belakangnya adalah sah. Ini nanti tergantung kesalahannya bagaimana. Itu yang kita lihat dari imamnya yang mengimami kita sholat. Selesai hadis. Ini hadis terakhir sekarang kita baca. Hadis terakhir dalam masalah sholat jamaah dan imam. Hadis ke-427. Alhamdulillah. Kata al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin fal yasna' kama yasna'ul imam. Iya, rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang untuk salat dan imam sedang dalam keadaan tertentu, ada keadaan yang imam berada di dalamnya, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Sebenarnya hadits ini tidak perlu dibawakan karena sudah lewat sebelumnya. Idza ataitumus shalah fatuha bis sakinati wal waqar. Ikan sudah lewat tak? Apabila kalian mendatangi salat, datangilah dengan tenang dan wibawa. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat langsung saja. Ya kan? Wa ma fatakum fa'timu. Apa yang luput tinggal disempurnakan. Sebenarnya sudah itu. Cuman belum tambahkan ini sebagai penutup pembahasan. Ya, dan haditsnya nanti kita akan jelaskan. Apabila salah seorang dari kalian datang untuk sholat dan imam sedang dalam keadaan tertentu, yaitu misalnya imam sedang dalam keadaan ruku, imam sedang dalam keadaan sujud, imam sedang dalam keadaan tasyahud, itu namanya keadaan tertentu, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor 591. Derajatnya dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hajjaj ibn Arto'ah.
Dia mudallis sekaligus dhaif. Tapi datang lagi pendukung dari Mu'ad bin Jabal dalam riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 233 dan At-Tirmidzi di nomor 951. Padanya ada sanad, pada sanadnya ada keterputusan juga. Pada sanadnya ada keterputusan. Itu pendukung pertama. Pendukung kedua datang semisalnya. Iya, semisal dengannya dari seorang laki-laki dari Ansar. Dalam riwayat Abdul Razzaq di jilid 2 halaman 281 dan Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 90. Tapi seorang dari Ansar ini tidak diketahui apakah sahabat atau bukan. Tapi bisalah menjadi pendukung hadis yang ada di buku ini. Bisa dihasankan dengan pendukung-pendukung tadi. Naik ke derajat hasan. Tidak ada masalah. Dan sebenarnya kalau seandainya tidak disebutkan lebih bagus. Karena sudah kita cukupkan dengan hadis sahih yang sebelumnya. Hadis sahih sebelumnya ada kisah Abu Bakar yang datang, Nabi sedang ruku, maka belum bertakbir langsung ruku. Kan cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kita tidak butuhkan hadis yang masih dibicarakan sahih atau dhaifnya ini. Tapi kita ambil saja fikihnya sebagai penutup. Ya, yaitu masbuk, ikut langsung ikut imam. Wah, salah ini ya, double hurufnya. Masbuk langsung ikut imam. Apapun pergerakan solat yang sedang dikerjakan setelah dia bertakbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru ikut langsung apapun gerakan imam yang sedang dia lakukan. Iya, apapun gerakan imam yang sedang dia lakukan. Ini yang ingin beliau perkuat di hadits yang terakhir ini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Berikutnya lagi insyaallah masuk di bab salat al-musafir dan al-marid. Ini tentunya belum saya kerja. Sudah habis yang dikerja. Kan ini kan sambil jalan sambil dikerja. Insyaallah nanti kita kerja ini setelahnya salat musafir dan al-marid insyaallah. Baik, kita adzan dulu baru kita masuk di tanya jawab. Baik. Kita masuk sini pertanyaan. Apakah juga tidak boleh menggulung celana bagian atas atau bagian pinggang dalam sholat? Boleh kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tentunya tidak boleh menggulung. Tapi kalau dibutuhkan, kalau tidak digulung celana akan turun, gulunglah. Itu namanya hajat. Daripada sebentar sujud turun kelihatan celengan, repot. Iya, itu namanya hajat. Itu namanya hajat. Apakah benar tidak boleh bertumpu dengan tangan kiri ketika duduk? Ada larangannya, makruh. Iya. Ketika matahari terbit, apakah boleh langsung sholat syuruk? Tidak, setinggi tombak. Kalau saat terbit tidak. Matahari setinggi tombak baru boleh sholat syuruk. Ustaz, menguapkan merupakan perkara yang tabiat. Lalu kenapa Islam membencinya? Tidak, Ji. Jangan sembarang. Tidak mungkin syariat Islam membenci perkara yang tabiat. Karena syariat Islam selalu bersamaan dengan akal. Iya, tidak akan saling bertentangan. Tidak dibenci, tahu. Syariat cuman mengatakan at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu dari setan. Mulai makin bosan, banyak makin terbuka mulut tak.
Nabi cuma bilang begitu, Ji. Bukan dilarang menguap. Setelahnya yang dituntunkan, idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'ah. Dituntun, Ji. Sama dengan berak toh, mohon maaf. Berak. Perkara tabiat kan? Apakah syariat melarang berak? Enggak, Ji. Cuman dituntunkan bagaimana cara berak. Begitu, Ji. Sama juga menguap. Menguap ya. Menguap, betul. Menguap. Tahu Ji menguap tak? Gimana itu? Jadi tidak dilarang ini menguap. Cuman dituntunkan. Menguap itu dari setan. Kalau salah seorang dari kalian menguap, tutup mulutnya dengan tangan atau tahan dengan mulutnya. Tahan. Jangan sampai kita lepas sampai bunyi. Ketawa setan. Hadis Nabi, kalau sampai bunyi, setan terketawa. Jadi bukan dilarang menguap, tapi dituntunkan. Kan ini masalah tabiat, tidak mungkin dilarang. Tabiat kan pasti terjadi, tapi dituntunkan. Kalau itu terjadi, tahan semampunya. Tahan semampunya. Iya, boleh dengan mulutnya langsung, atau dengan tangannya. Begitu, Ji. Wallahualam. Ustaz, apakah solusi jika kita datang ke masjid dan kita hanya sendiri di saf belakang? Ustaz, apakah solusi jika kita datang ke masjid dan kita hanya sendiri di saf belakang, Ustaz? Ustaz, apakah solusi jika kita datang ke masjid dan kita hanya sendiri di saf belakang? Apa solusinya? Syat. Allahumma barik. Mungkin sambil tegang ini tulis ya. Iya, karena darurat tadi. Solusinya adalah kalau belum penuh, maju. Kalau belum penuh. Kalau sudah penuh, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Nah, itu yang dimampu, berdiri sendiri. Dan tidak boleh menarik yang di depan, karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif dan juga akan membuat di depannya kosong. Jadi solusinya adalah solat semampunya. Solat semampunya. Ustaz, apakah boleh melipat atau menggulung pakaian saat hendak solat? Tidak boleh. Dilarang dalam hadits Muslim. Ya, seorang dalam solat tidak boleh melipat pakaiannya dan tidak boleh mengikat rambutnya. Sedalam solat tidak boleh mengikat rambut, tidak boleh melipat pakaian. Iya. Dalam hadits sahih. Apakah hukumnya pakaian dalam dilipat saat sholat? Allahu Akbar. Pakaian dalam kita tanya juga ya. Apakah hukumnya pakaian dalam dilipat saat sholat? Pakaian dalam. Iya. Ini, tapi pakaian dalamnya aneh. Semisal celana panjang saat kita pakai jubah. Pakaian dalam maksudnya celana panjang. Salah ini, masa kita bicara pakaian dalam baru celana panjang? Itu orang kalau celana panjang bilang pakaian dalam. Kan di otaknya saya ini kalau dibilang pakaian dalam pasti celana dalam tuh. Iya enggak? Kalau otaknya antum gimana? Sama jadi semua otak tak? Sama jadi. Gimana caranya kita ini? Iya, enggak boleh kalau masalah melipat tidak diperbolehkan. Iya, masalah melipat pakaian itu paling rendah dalam pendapat ulama rahimahumullah, makruh. Paling rendahnya, bahkan ada yang berpendapat haram. Ustaz, apa hukumnya membaca doa apabila imam membaca ayat? Contoh,
imam membaca ayat tentang surga, maka kita berdoa untuk dimasukkan ke surga. Dan apabila imam membaca ayat tentang siksa neraka, maka kita berdoa meminta perlindungan neraka. Apa hukumnya? Boleh di sholat sunnah. Di sholat sunnah. Kalau di sholat wajib, iya tentunya kita ada hukum yang lebih ketat. Yang hukum lebih ketat. Di sholat wajib dibolehkan. Di sholat sunnah dibolehkan. Ustaz, berapa hari lalu saya safar ke sebuah tempat. Ketika hendak sholat, saya melihat aplikasi pencari kiblat dan kemudian sholat dengan serong. Ternyata setelah saya perhatikan lagi, setelah sholat, kiblatnya itu harusnya lurus, tidak serong. Bagaimana hukum sholat saya, Ustaz? Apakah harus diulang? Dilihat serong tak tadi. Kalau serongnya sampai berpaling dari arah barat, maka ulang. Tidak sah sholat, tidak menghadap ke arah barat. Karena kebetulan kita kiblatnya ke arah barat. Ya, kiblatnya ke arah barat. Ya, kalau tidak sampai menghadap ke sana, batal. Batal sholatnya. Wajib kita ulang. Karena tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat dalam sholat wajib. Sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh kita sholat menghadap di mana kendaraan kita mengarah. Sholat sunnah. Sholat wajib, iya tentunya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Jika saya mendapati diri haid di waktu duhur, apakah gugur kewajiban sholat duhur atau nanti ketika suci di qadha? Kalau ini haidnya di awal waktu, iya, atau masih di waktu pilihan, gugur. Dan untuk hati-hatinya boleh dia qadha. Gugur kewajibannya karena dia perempuan. Karena tidak wajib dia berjamaah di masjid. Jadi gugur karena haid, karena dia gugur datang haidnya saat waktu pilihan. Yaitu sebelum keluar waktu. Kalau dia undur sampai keluar waktu, baru wajib dia qadha. Ternyata dia undur sampai mau keluar waktu, haid, dia harus ganti. Di samping bertobat. Tapi kalau masih di waktu pilihan, tiba-tiba haid, gugur duhurnya, tidak perlu dia qadha. Wallahu alam. Ustaz, mohon nasihatnya. Anak sekarang bekerja di salah satu sekolah swasta. Swasta sunnah di Makassar. Baik. Rencana anak akan resik karena satu lain hal. Nah, sekolah baru yang akan anak masuki itu sekolah sunnah juga. Tapi sunnah dalam kurung mohon tidak dibaca Ustadz. Wah, saya baca semua. Yang berada, oh enggak dibaca ini ya. Aduh. Mau keluar dari sekolah sunnah karena masuk juga di sekolah sunnah. Gimana itu? Tapi sunnahnya dalam kurung, tanda kutip. Jangan mesti bilang sunnah kalau ada tanda kutipnya. Iya kan? Kan hanya ada dua. Kalau bukan sunnah ya bid'ah. Tidak ada sunnah pertengahan. Iya. Hanya sunnah atau bid'ah. Iya. Ya kita tentunya kalau dipilih seperti itu, iya kita tidak boleh memilih yang bid'ah. Harus pilih yang sunnah. Ya, selama kita bisa memilih, tidak ada dorornya, kita pilih yang sunnah. Karena bersabar di atas sunnah, ya itu lebih baik daripada kita bersabar di atas bid'ah. Bersabar di atas bid'ah. Karena orang yang berpegang dengan sunnah itulah keselamatan. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika mereka mentaatinya, maka mereka akan mendapat petunjuk. Iya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul agar supaya kalian dirahmati. Iya. Keselamatan itu.
Iya, tidak usah kita ganti dengan yang bukan sunnah. Apa hukumnya menghafal sambil goyangkan tubuh? Weh, iya, hafal saja, nggak usah goyang-goyang. Iya. Apa Ustaz? Kami arsitek sama seperti profesi dokter, terikat dengan kode etik, menerima segala proyek apapun jenisnya, segala bentuk profesionalitas. Wah, panjangnya. Bagaimana pandangan salaf tentang itu Ustaz? Apakah kami boleh mencoba menolak atau negosiasi atau mengemban langsung tanggung jawab tersebut? Dalam satu kasus saya mendapat proyek desain tempat karaoke. Begini, betul orang sudah disumpah toh, ya kan, untuk itu. Tapi apakah hanya kita yang bisa gambar itu? Jangan seakan-akan kita mau mati. Kalau tidak itu desain itu karaoke. Jangan posisikan diri tadi situ seakan-akan mati maki. Kalau mau mati, kalau tidak gambar itu makan maki. Jangan desain tempat karaoke. Babi saja makan maki. Kalau mau mati, biar tidak disumpah. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Apakah memang kalau kita tidak gambar itu hilang agama ta? Atau hilang akal ta? Tidak gambar itu tempat karaoke tadi. Tiba-tiba gila lagi. Gambar lagi. Penjagaan terhadap akal. Iya. Penjagaan terhadap akal. Iya. Atau hilang kehormatan tak. Kau tidak gambar. Berkosa kok. Gitu. Iya. Gambar lagi. Penjagaan terhadap kehormatan. Atau penjagaan terhadap jiwa. Dibunuh lagi kalau tidak gambar. Begitu. Baru kita gambar. Iya. Dan memang kalaupun kita disumpahkan, yang disalahkan adalah kita bisa, tidak ada orang lain, terus kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan, tidak ada orang lain. Dan ini dibutuhkan. Terus kita tidak lakukan, melanggar sumpah. Tapi kalau banyak di arsitek di sana, di Makassar ini berapa ribu orang arsitek. Kan begitu. Berarti kan tidak apa-apa kita menolak. Karena jadinya adalah fardu kifayah. Kalau memang sudah disumpah. Iya. Tidak jadi fardu ain kalau istilah fikihnya. Walaupun ini masalah dunia. Kita tidak bisa bawa begitu. Tidak bisa bawa seperti itu. Jadi jangan seakan-akan darurat sekali ke ini. Jangan. Iya. Ustaz, apa saja keutamaan puasa Arafah? Terhapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kurban dengan banteng? Apa itu? Apa itu banteng? Siapa-siapa tahu? Banteng. Iya? Sama kayak sapi. Tapi ada tanduknya. Bukan jenis kerbau kah? Oh, bukan juga kerbau. Apa ini deh? Banteng. Ya, saya tidak tahu ini Pak. Kan tidak tahu ini banteng. Iya, jadi tidak tahu kah? Alhamdulillah. Nanti coba kita lihat di YouTube apa itu banteng. Iya. Bapak kah? Jangan tahu itu disebut. Pendukung Bapak. Ustaz,
Apakah ketika perempuan imam itu mengeraskan suaranya? Iya, sama aja. Laki-laki dan perempuan mengeraskan suaranya. Apakah amalan yang dianjurkan pada hari Arafah, ucapan atau perbuatan? Iya, berpuasa, berdoa. Iya, berdoa kan ada haditsnya. Iya, doa hari Arafah dan bacaan doanya yang paling bagus diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit lagi, Ustaz, pahalanya besar mana? Berkurban dengan 1 ekor kambing atau menyembelih seekor sapi di hari biasa untuk dibagikan? Di hari biasa. Barusan ini ada orang bertanya begini, Masya Allah. Iya, karena dia membandingkan kurban dengan hari biasa. Tidak ada bandingannya, Pak. Tidak bisa kita banding. Hari biasa dengan kurban. Hari biasa dengan kurban. Tidak boleh kita bandingkan. Karena memang tidak ada bandingannya ini kurban. Pertama, dia diperintahkan khusus untuk berkurban. Iya, diperintahkan khusus untuk berkurban. Kedua ini, hukum berkurban di hari lain mubah. Boleh kita menyembelih di hari lain untuk makan dan minum. Hukum berkurban di hari Idul Adha sunnah, bahkan ada yang mewajibkan. Berarti dari sisi hukum saja sudah beda, maka keutamaan beda. Iya. Ketiga, ada perintah khusus. Quran, hadis, banyak. Iya. Jadi yang boleh kita bertanya itu adalah hewan apa yang paling utama dikurbankan di hari kurban. Bukan kurban dengan hari lain. Tidak bisa. Tidak ada tentunya yang bisa kita bandingkan. Karena tidak ada yang mengalahkan pahala menyembelih di hari kurban dengan pahala menyembelih di hari lain. Wallahu alam. Ustaz, apakah disyariatkan untuk menempelkan kaki saat merapatkan shaf? Iya, disyariatkan untuk meluruskan dan disyariatkan untuk merapatkan, yaitu kaki dengan kaki. Apakah bagian, tidak apa-apa bagian depan saja. Iya, dari bagian depannya kaki. Tapi kalau lurus ukurannya bagian belakang. Bagian belakang. Iya, seperti yang Nabi SAW katakan. Jadi disyariatkan untuk meluruskan dan disyariatkan untuk merapatkan. Semua ada lafaz hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, di sana ada orang yang berkata bahwa ibadah haji sudah tidak wajib karena di dalamnya terdapat praktek goror, tidak jelas kapan berangkatnya. Apakah ini benar, Ustaz? Iya. Praktek goror. Tidak jelas kapan berangkatnya. Jelas tidak, Wah? Saya kira jelas kita. Kita kan kalau daftar itu kan langsung ada tahunnya. Cuman tahun ini nanti bisa maju terus tak? Jelas tidak, Wah? Apanya yang tidak jelas? Kapan berangkatnya? Jelas sih. Iya. Enggak tahu nih kalau orang lain. Saya jelas ji. Ku cek ji selalu. Jelas ji. Kenapa kita bilang enggak jelas? Berangkatnya. Tuh. Atau yang lain gimana? Siapa yang daftar haji? Siapa tahu ada juga memang yang enggak jelas tahu sehingga kita bisa mengatakan tidak jelas. Jangan sampai hanya sekedar ngomong-ngomong ji, memang mau ji mencela pemerintah. Dah. Saya kira jelas ji, semua orang jelas ji. Kapan kita daftar, jelas sih berangkatnya kapan. Antrinya tuh. Iya.
Jelas saya rasa. Tapi wallahualam kalau ada orang tidak jelas. Iya enggak? Gimana ini? Siapa tahu ada ilmu lain kasih kita faedah, tidak apa-apa. Siapa yang daftar dan tidak jelas? Tidak apa-apa jika kita bercerita saja ini bagi ilmu. Siapa di teman-teman? Yang bapak-bapak di belakang? Yang daftar haji? Di lewat pemerintah? Tidak ada, Pak? Boleh. Takut ria semua ini ya? Atau gimana kah? Gimana kah? Coba, karena kita butuh, jangan sampai saya seorang. Kita butuh lagi 2 orang. Atau seorang lah. Supaya jadi jelas ini masalah. Siapa yang daftar? Iya, silakan Pak. Kapan kita daftar? 2-3 tahun lalu. Keluarnya? Berarti jelas sih Pak tuh? Insya Allah. Dan itu kan Pak akan maju karena ini pemerintah lagi atur Lagi atur dan kita akan maju karena nanti mau diratakan menjadi 25 tahun semuanya. Biar baru kita daftar, yang penting daftar. Maksudnya apanya yang tidak jelas? Itu ada Bapak 2050. Semua orang yang daftar itu ada tahunnya. Tahun berangkatnya supaya dia tahu nanti pelunasannya. Sekarang ketika kita bilang tidak jelas, apanya yang tidak jelas? Jangan sampai memang suka taji mencela pemerintah. Kan bukan pemerintah tahu itu yang buat antrinya. Itu kan berdasarkan itu haknya Saudi. Untuk menentukan sekian jatahnya Indonesia. Makanya kewajiban kita daftar saja. Kapan kita daftar berarti kita bukan hanya niat. Kalau kita daftar itu sudah melakukan kewajiban. Kalau kita meninggal, qadarullah, belum dipanggil nama tak. Sudah kita melakukan haji. Karena bukan lagi niat. Kita sudah keluarkan biaya. Makanya nggak usah pedulikan kapan berangkatnya, yang penting daftar saja. Yang masalah kita ini karena ada orang bicara begini, akhirnya ndak daftar. Ini kan setan. Ia membuat kita ndak daftar haji. Ndak, kewajiban tak adalah kalau kita mampu daftar. Kalau kita mampu daftar. Masalah berangkat bisa setelahnya. Bahkan banyak orang tidak dia sangka dipercepat berangkatnya. Kan kalau kita sudah daftar nanti kan bisa dipercepat Pak. Bisa diurus percepatannya. Kan bisa kita ganti juga. Siapa tahu nanti di beberapa tahun kemudian dilapangkan rezeki kita. Langsung makin ganti. Dari haji biasa menjadi haji plus. Akhirnya langsung makin cepat. Dari tahun 2050 bisa gitu Pak, nanti kita ganti. Kalau ada rezeki kita, tambah lagi uang ininya, uang porsinya, langsung naik. Dari derajat biasa ke derajat S. Setelah itu, langsung isi 5 tahun. Yang penting, sudah daftar. Masalah kita sekarang tidak daftar gara-gara syubhat. Ya, makin dengar, setan ini. Daftar saja. Masalah berangkat, insya Allah kita akan berangkat. Iya, wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah, subhanak hamdik, syurala ilaha illa anta astaghfiruka.